Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sastri, NIM H02230007. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang dimana tugasnya itu uji validitas menggunakan Microsoft Excel, uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS, uji tingkat kesukaran menggunakan aplikasi SPSS, dan yang terakhir uji daya pembeda menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan menguji validitas menggunakan aplikasi Excel. Nah, kita sudah masuk di aplikasi Excel. Nah, di sini kita sudah memiliki data sebanyak 30 siswa dan soal sebanyak 15 soal. Nah, langsung saja. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu R tabelnya. Kita ketik R tabel. Nah, untuk mencari R tabel di mana untuk 30 responden pada tarif signifikannya itu 5% atau 0,05 dalam uji validitas nilai R tabelnya adalah 0,361. Nah, dengan derajat kebebasan yaitu 30 data dikurang 2 maka menghasilkan 28. Langsung saja kita ketik nilai R tabelnya yaitu 0,361. Begitupun dengan soal selanjutnya memiliki nilai yang sama. Oke, langsung saja kita mencari R hitung. Kita ketik R hitung. Nah, di sini untuk mencari R hitung memiliki rumus di mana sama dengan Pearson buka kurung, kita blok dari soal 1 dari 30 data. Nah, sudah itu kita ketik titik koma, lalu kita blok dari nilai total 30 data. Nah, sudah itu kita ketik Fn dan Fm4. Lalu kita tutup kurung, baru kita ketik enter. Nah, kita sudah memiliki nilai R hitung dari soal pertama yaitu sebanyak 0,06165. Untuk mengefisienkan waktu, kita tarik saja untuk mengetahui nilai dari soal kedua dan soal-soal selanjutnya sampai soal ke-15. Nah, kita sudah melihat hasil dari R hitung. Nah, di mana uji validitas tersebut memiliki kriteria untuk mengetahui soal-soal mana saja yang valid, di mana kriterianya yaitu R tabel apabila nilai R tabel lebih kecil dari R hitung maka dianggap valid. Begitupun sebaliknya, R tabel lebih besar dari R hitung maka dianggap tidak valid. Nah, langsung saja kita mencari kevalidan dari 15 soal. Nah, di mana nilai dari soal pertama yaitu R tabelnya 0,361 dan R hitungnya 0,061.
Nah, bisa kita lihat dan ternyata R tabelnya lebih besar. Maka kita anggap soal pertama tidak valid. Tidak valid. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal kedua, itu nilai R tabelnya lebih kecil dari nilai R itu, maka soal tersebut dianggap valid. Nah, untuk soal ketiga yaitu R tabelnya lebih besar dari R itu, maka kita anggap soal tersebut tidak valid. Nah, kita percepat saja ya videonya untuk mengefisienkan waktu. Nah, kita sudah lihat di mana soal yang valid itu berada di soal kedua, soal ke-8, soal ke-9, soal ke-12 dan soal ke-14, dan ternyata soal yang valid itu ada 5 soal. Nah, itulah tadi uji validitas menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita beralih ke uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, oke, baik. Kita akan lanjut dengan uji reliabilitas dengan memakai aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita sudah berada di dalam aplikasi SPSS tersebut. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang dimana data tersebut kita ambil dari data uji validitas. Nah, langsung saja kita sudah berada di data view, di mana data view ini seperti yang saya katakan tadi, itu kita ambil dari data uji validitas. Nah, kita ke variabel view. Langsung saja, di mana kita ganti nama dari setiap variabel. Nah, kita klik kanan, langsung kita Ctrl F. Nah, kita ke refresh, baru kita ganti pin dengan var 000 dan refresh with kita ketik saja simbol S, yaitu soal. Nah, langsung saja kita refresh all. Di sini nama dari variabel tersebut sudah berubah menjadi soal 1, soal 2, dan sampai soal ke-16. Nah, di mana soal ke-16 tersebut kita ganti jadi total.
total. Kemudian kita langsung saja menuju ke analyze. Lalu kita ke Scarlet. Kita ke reliabilitas analyze. Nah, kita klik kanan. Di sini kita pindahkan ke item yang dimana yang kita pindah itu soal yang valid saja, yang sudah kita uji di validitas tersebut, dan dimana soal yang valid itu adalah soal nomor 2, soal nomor 8, soal nomor 9, soal nomor 12, dan soal nomor 14. Nah, kemudian kita ke statistik. Kita centang Scarlet if item delete. Nah, baru kita ketik continue. Lalu kita pastikan model alpha. Kemudian kita ketik OK. Nah, ini sudah ada hasil dari reliabilitasnya. Nah, kita ke reliabilitas statistik. Yang kita perhatikan yaitu tabel reliabilitas statistik, di mana Cronbach alpha-nya kita lihat nilai dari Cronbach alpha yaitu 0,450. Jadi bisa kita pastikan reliabilitas statistik di mana suatu instrumen dikatakan reliabilitas apabila Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, di sini nilai dari hasil dari uji reliabilitas soal yang saya uji yaitu 0,4, berarti lebih kecil dari 0,6, maka tidak memenuhi sehingga tidak reliabilitas soal yang saya uji. Oke, baik, itulah tadi uji reliabilitas dengan memakai aplikasi SPSS. Nah, kita lanjut ke tingkat kesukaran dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, baik, langsung saja. Nah, oke, baik, langsung saja kita akan melakukan uji tingkat kesukaran dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah ada di dalam aplikasi SPSS, di mana data yang kita ambil itu data dari uji validitas. Nah, di sini sudah ada data yang kita masukkan di data view. Langsung saja kita ke variabel view. Nah, di mana sudah kita ubah tadi di uji reliabilitas. Nah, langsung saja kita ke analyze untuk uji tingkat kesukaran. Nah, kita ke analyze, baru kita ke deskriptif statistik, kita ke frekuensi. Nah, kita pindahkan semuanya ke variabel. Kita Ctrl A. Nah, kita ke statistik. Kita perhatikan kontrol tendensi
kita checklist mean atau rata-rata, min atau rata-rata. Lalu kita continue. Nah, sudah itu kita oke. Nah, baik. Di sini kita sudah melihat nilai, kita perhatikan tabel statistik dan di mana kita sudah menghasilkan nilai dari mean. Nah, di uji tingkat kesukaran ini nilai mean tersebut kita bagi dengan 5 karena 5 kategori, yaitu sangat mudah, mudah, sedang, sukar, dan sangat sukar. Nah, dari hasil bisa kita lihat ini adalah hasil dari nilai rata-rata dibagi dengan 5. Dan dari soal 1 sampai dengan soal 15 rata-rata soalnya itu masuk ke dalam kategori sedang. Nah, berada pada 0,30 sampai 0,70. Jadi soal yang saya ambil yaitu soal yang sedang. Oke, baik. Itulah uji tingkat kesukaran memakai aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji daya pembeda melakukan aplikasi Excel. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Excel. Nah, baik, di sini sudah ada 30 data seperti pada uji validitas, yaitu datanya sebanyak 30 dan soalnya sebanyak 15. Nah, di uji daya pembeda ini yang pertama kita lakukan itu kita urutkan nilai totalnya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita blok nilai total, kemudian kita urutkan urutan terbesar sampai terkecil. Nah, oke, baik. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari nilai terbesar sampai yang terkecil. Nah, di uji daya pembeda ini kita melakukan kemudian kita melakukan kelompok urutan. Nah, di mana kelompok ini terbagi dua, yaitu kelompok rata-rata atas dan kelompok rata-rata bawah, di mana rumusnya itu 27% dikali atau 0,27 dikali dengan banyaknya data 30, maka menghasilkan 8,1 atau bisa kita bulatkan 8. Jadi nilai rata-rata atas dan rata-rata bawah itu sebanyak 8 siswa. Nah, kita tandai 8 siswa yang mendapatkan nilai rata-rata atas. Kita beri warna supaya lebih memudahkan. Nah, begitupun dengan nilai rata-rata bawah sebanyak 8 siswa. Kita beri warna. Dari data ke-8 siswa rata-rata atas dan rata-rata bawah terdapat data siswa yang tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Maka kita hapus saja data yang tidak kita ambil. Langsung saja kita delete. Nah, kemudian kita agak dorong ke atas untuk lebih memudahkan. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata atas, di mana rumus mencari nilai rata-rata atas yaitu sama dengan half
average buka kurung, kita blok soal 1, lalu balas kurung, kita ketik enter. Nah, inilah hasil rata-rata atas dari soal 1. Untuk mengefisienkan, kita tarik saja, maka akan muncul semua hasil nilai rata-rata dari ke-15 soal tersebut, rata-rata atasnya. Nah, kemudian kita mencari rata-rata bawah dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok soal 1, tutup kurung, kita enter. Nah, kita sudah memiliki hasil dari rata-rata bawah soal pertama. Kemudian kita untuk mengefisienkan atau memudahkan, kita tarik. Nah, kita sudah menghasilkan rata-rata bawah. Nah, di daya pembeda ini langsung saja kita akan mencari nilai daya pembeda, di mana nilai daya pembeda ini memiliki rumus sama dengan buka kurung, kita blok hasil rata-rata atas kolom soal pertama dan dikurang dengan nilai rata-rata bawah kolom soal pertama, kemudian kita bagi dengan 5 atau 5 kategori, yaitu kategori 5 kategori, yaitu kategori jelek, cukup, baik, baik sekali. Nah, kita kembali ke aplikasi Excel, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, inilah hasil dari daya pembeda kolom pertama. Kemudian kita tarik saja untuk memudahkan. Nah, inilah hasil dari daya pembeda, di mana rata-rata atas dikurang rata-rata bawah dibagi dengan 5 atau 5 kategori. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari soal pertama itu 2,9, soal kedua 3,3. Nah, dari kategori yaitu jelek 0,00 sampai 0,20, cukup 0,20 sampai 0,40, cukup 0,40 sampai 0,70, baik 0,70 sampai 1,00, baik sekali. Nah, di sini yang kita peroleh itu nilainya sangat baik. Nah, karena data yang saya ambil dibuat sendiri, maka data yang muncul seperti ini dan anggap kategori sangat baik. Itulah uji daya pembeda memakai aplikasi Excel. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.